It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 왜 날 이래 날 왜 사랑에 목매는 건지 어차피 뻔한 감정이잖아 분명 다 안 다 믿었지 알고도 빠진 함정인가 봐 나도 Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Tiara. Ayah Tiara sudah meninggal saat Tiara masih kecil. Dahulu, mereka hidup berkecukupan. Namun, setelah ayahnya meninggal, ibu Tiara bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Tiara jadi semakin gelap, dan berat tubuhnya pun menyusut. Semua dilakukan demi Tiara, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Tiara? Ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Ia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Tiara akan bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore sebab musim panen telah tiba. Ibu Tiara berkata pada Tiara, Tiara, maukah kamu masak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai, maukah kamu mengantarkan ke ladang untuk ibu? Tidak mau, Bu. Nanti kalau aku memasak, badanku ini bisa bau tungku. Aku kan baru saja mandi. Lalu kalau aku mengantarkan makanan ke ladang, kulitku ini bisa hitam kayak ibu. Ih, nggak mau, Bu. Ibu Tiara hanya menggeleng-gelengkan kepala yang terlihat sedih. Di ladang, ibu Tiara bekerja dengan keras. Ia mengumpulkan hasil panen karena besok dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak mempedulikan perutnya yang lapar. Saat lelah dia beristirahat sambil dia berdoa dalam hati. Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku, lepaskan dia dari sifat malasnya. Setelah pulang dari ladang, ibu Tiara sampai rumah. Betapa terkejutnya dirinya. Di meja tidak ada makanan yang bisa dimakan. Tiara sama sekali tidak memasak. Tiara yang melihat ibunya pulang justru marah-marah. Ibu ini kemana saja sih seharian? Masa di rumah tidak ada makanan? Tiara ini kan lapar, Bu. Belum makan seharian. Tiara, ibu kan sudah menyuruh memasak, nah. Ih, ibu, Tiara kan udah bilang Tiara itu gak mau, Bu. Tiara meninggalkan ibunya yang kelaparan dan lelah dengan marah. Keesokan harinya, ibu Tiara sudah siap dengan hasil panennya. Ia akan pergi ke pasar. Tiara, kalau ibu ke pasar, nak, ibu membutuhkan bantuanmu untuk membawakan hasil ladang kita. Ih, gak mau, Bu. Nanti kalau Tiara itu ke pasar, kulit Tiara ini bisa kotor. Lagi pula, di pasar itu kan becek. Tiara gak bisa bayangin, Bu. Kulit Tiara yang putih bersih ini bisa kotor. Ih, gak mau, Bu. Akhirnya, ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, ibu Tiara pulang membawa uang hasil panen, tidak terlalu banyak. Tiara yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. Bu, bedak Tiara habis nih, beliin dong. Iya, nanti besok ibu beliin. Tapi kamu harus ikut ibu ke pasar supaya ibu tidak salah beli. Iya deh, ya nanti Tiara ikut ke pasar, tapi ibu jalannya di belakangku saja ya. Kenapa Tiara? Ih, udah deh, pokoknya ibu di belakangku saja. Akhirnya, Tiara dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Tiara sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ada seorang teman Tiara yang menghampiri dan bertanya, Hai Tiara, kamu mau kemana? Ah, aku mau ke pasar. Itu siapa di belakangmu Tiara, ibumu ya? Oh dia, bukan, dia itu bukan ibuku, dia itu pembantuku. Mana mungkin dia ibuku, ih amit-amit deh. Oh, pembantu. Ya udah ya, aku duluan. betapa sedih ibu Tiara mendengarnya.
Namun hanya ia tahan di dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan ke pasar. Tiara bertemu dengan temannya yang lain. Sekalian pasar tadi. Ya ramai sekali, banyak ibu-ibu juga. Setelahnya mau kemana ya? Sama aku aja yuk. Oke, ayo. Kedua orang pemuda itu melihat temannya Tiara lalu menyapa. Tiara, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Tumben sekali kamu mau ke pasar. Ngomong-ngomong, di belakangmu itu siapa ya? Ibumu ya? Iya, bukan. Dia itu bukan ibuku. Oh, bukan ibumu. Ya udah, kami duluan ya. Sungguh hati ibu Tiara semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun, sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Tiara dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Tiara bertemu dengan temannya yang lain. Tiara, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Tumben kamu mau ke pasar. Wah, kamu sekarang tambah cantik ya. Bagi dong tips merawat diri. Kamu bisa aja. Kalau kamu mau cantik sepertiku, kamu harus berluluran setiap hari dan jangan lupa berdandan. Oh, seperti itu. Lalu siapa yang ada di belakang kamu? Iya ya, siapa ya? Dia ibumu. Dia. Bukan. Dia itu bukan ibuku. Dia itu pembantuku. Mana mungkin dia ibuku? Amit-amit deh. Udah ya, aku duluan. Setelah bertemu temannya, Tiara dan ibunya melanjutkan jalan ke pasar. Sesampainya di sana, Tiara melihat-lihat dan membeli barang-barang yang dijual di pasar itu. Sampailah Tiara dan ibunya ke tempat penjual bedak. Sesampainya mereka di sana, terjadilah cekcok antara Tiara dan si pembeli yang lain yang sudah terlebih dahulu sampai di sana dan memegang bedak tersebut, yang mana bedak tersebut tinggal satu. Bu, saya mau mencari bedak yang kualitasnya baik dan mahal. Maaf ya, Teh. Pokoknya saya mau yang ini. Gak bisa gitu dong, kan anakku yang ambil duluan. Udah Bu, gak apa-apa, kasih sama dia aja. Ya udah Bu, saya mau beli yang ini ya. Yang ini berapa harganya Bu? 50.000 aja. Makasih ya, datang lagi Pak. Dalam perjalanan pulang, Tiara marah karena ada barang yang tidak terbeli. Ini bagaimana sih? Tiara kan mau pakai baru tadi. Masa ibu menolong untuk membelikannya? Terlalu banyak barang yang salah alasan. Kalau Tiara mau ya belikan dong Bu. Tidak usah beralasan uang habis. Lagi pula kan sebelum berangkat Tiara kan sudah bilang perjalanan tidak usah dekat-dekatan. Tiara malu Bu, malu. Lagi pula dengan penampilan ibu seperti ini, ibu itu macam pembantu Tiara Bu. Ibu Tiara tak kuasa menahan air matanya, maka ia pun berdoa. Ya Tuhan, hamba tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Engkau menghukumnya agar ia menjadi jerah. Setelah Ibu Tiara selesai berdoa, tiba-tiba Tiara menjerit. Ibu, tolong Tiara Bu. Kaki Tiara sudah tidak bisa digerakkan Bu. Sakit Bu. Maafkan ibu, nak. Ini semua terjadi karena perlakuanku kepada ibu. Ampun Bu, ampun. Tiara tidak akan mengulanginya lagi Bu. Ampun Bu. Sayangnya, semua tidak bisa kembali. Tiara berubah menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka kepada ibunya yang sudah melahirkan, merawat, dan menjaganya hingga dewasa. Batu itu akhirnya dinamakan Batu Menangis yang berada di Kalimantan Barat. Dari cerita rakyat Batu Menangis, kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang anak hendaknya harus berbakti kepada orang tua kita. Ibu adalah orang yang telah mengandung, melahirkan,
dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Seperti apapun rupa orang tua kita, baik miskin ataupun kaya, mereka tetap orang tua kita yang harus kita hormati, sayangi, dan kita rawat sepenuh hati. Hormati orang tuamu, maka akan datang keberkahan dalam hidupmu.